Halo. Hai. Nah, halo teman-teman kompak, gitu ya. Siap. Oke. Sudah toh? 3, 2, 1. Ini sih mas, podcast kompak nih mas. Ya posting konten tak bebas. Isu dalam konten cukup berat, tapi kalau konsisten ya pasti toleransi makin erat. Siapa nggak mau nonton, siap-siap tak beton. Podcastnya nggak disensor karena nggak ada sponsor. Hai teman-teman kompak, ketemu lagi dengan kami dari komunitas Peacemaker Kupang untuk podcast yang kesekian kalinya. Oke teman-teman, hari ini nih kita berasal dari latar belakang yang beragam ya, benar ya? Dari duluan perkenalan deh. Hai, Beta Yuni, Beta Sumba, Beta Katolik. Oke, hai, saya duluan ya. Halo, perkenalkan semuanya, nama saya Iva, Bapak Mama asal Flores, tapi saya lahir besar di Kupang. Saya juga puji Tuhan beragama Katolik. Oke, baik. Halo, saya Dewa, saya Alor, dan saya Islam. Oke, di sini kita nih punya beberapa pertanyaan ya buat kita bahas sore hari ini. Nah teman-teman, ternyata toleransi itu merupakan kebiasaan yang sering kita temukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang merasa tidak sih kalau misalnya toleransi itu kita anggap kayak sesuatu yang biasa aja. Sadar tidak sih? Iya, kalau yang sering terjadi di lingkungan kita itu ya kita anggap seperti biasa. Iya, seperti budaya. Betul, tapi ternyata toleransi itu punya nilai yang sangat baik untuk mendukung kesejahteraan kita bersama di antara masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat NTT. Kita kan beragam ya. Iya. Nah, teman-teman di sini nih kita punya beberapa poin yang mau kita diskusikan tentang toleransi. Pertama nih, ada cerita. Ada cerita lucu soal berteman dengan ganti deh. Ya. Kehidupan toleransi di daerah kamu. Kita mulai dari siapa nih yang mau cerita? Kak Dewa. Sudahlah. Oke, baik. Kalau di daerah saya di Alor, saya itu di kampung saya. Nah, itu sering hal yang sering kita lakukan di lingkungan kita itu. Kalau misalkan ini kan sedikit lagi mau bulan puasa nih. Nah, kalau di daerah kita itu kalau misalnya pada hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran itu seringkali kalau keluarga-keluarga kita yang di agama Kristen itu biasanya mereka itu sering datang ke kita untuk mengucapkan selamat hari Lebaran. Sebelum hari raya, sebelum besoknya hari raya itu malamnya itu sudah datang bertamu di kita untuk menyampaikan selamat hari raya kepada kita. Kemudian ada banyak juga toleransi yang dibangun di daerah kita itu. Dari awal? Iya, dari awal. Misalnya kan ada kalau yang satu lagi itu kalau kita membangun rumah ibadah. Kalau dari teman-teman Kristen di sana itu kalau kita bertetangga kampung itu mereka itu ini beragama Kristen Protestan. Jadi, kalau mereka itu membangun gereja, remaja dari kita itu turun bantu. Begitupun sebaliknya. Jadi itu yang menurut saya toleransi yang sangat tinggi yang dibangun di daerah saya. Tapi Kak, mau nyambung dari itu. Ini Beta nih kan punya opa yang tinggal di daerah Adunara. Ternyata tuh kalau menurut Beta tuh dia merasakan saya bahwa toleransi di daerah-daerah itu tuh jauh lebih kental daripada kita yang di kota. Jadi biasanya kalau opa saya itu kan asal daerahnya dari Kolimasang, Adunara. Jadi di samping rumahnya itu tuh ada lapangan luas. Jadi biasa kalau ada hari raya Idul Fitri, mereka tuh apa sih yang doa bersama tuh? Sholat tarawih, sholat apa kayak bersama-sama semua pas awal-awal hari raya itu tuh. Ada kan? Biasanya kalau malam pertama itu ya sholat tarawih. Tapi mereka tuh pagi-pagi sholatnya atau mungkin hanya mau merayakan kalau pagi-pagi ya itu selesai bulan Ramadan itu pasti sholat Id. Sholat Id. Jadi itu tuh mereka tuh jadi kayak satu daerah Adunara Barat, Adunara Timur namanya. Mereka tuh punya satu titik perkumpulan waktu itu di lapangan.
Jadi iya. dong tuh datang, nah opa saya itu jam 5 pagi, padahal Katolik, jam 5 pagi itu dia sudah bangun menggunakan jas, lalu dia pakai sarung. Dan harus tahu kalau Beko opa itu pakai peci. Jadi orang sering kira dia itu muslim. Karena dia bilang, dia sering lihat dia punya saudara yang muslim, dia bilang, tuh pecinya kelihatannya bagus, kelihatan kayak apa nih, keren kayak Insinyur Soekarno tuh. Jadi dia pakai peci. Jadi dia sudah duduk di depan rumah, terus nanti orang yang datang mau pergi sholat itu, parkir kendaraannya itu pas di kami punya halaman. Dan sebelum masuk ke sholat id, mereka semua harus saling bisa punya opa, baru bisa pergi sholat id. Jadi di sana tuh kental sekali. Mau hari raya Idul Fitri kayak, mau hari raya Natal dan Baru, ternyata kental sekali. Gitu. Saya suka, makanya saya suka berlibur ke kampung tuh gara-gara itu toleransinya. Keren betul. Kalau mungkin dari beta nih Kak, pas itu hari teman saya muslim juga, dia bapaknya meninggal dan kami minta maaf, teman-temannya yang beragama Kristen, Katolik, Kristen Protestan itu ikut melayat. Dan juga kembali lagi ketika saya punya teman yang Katolik, dia bapak itu meninggal juga, dan kawan yang muslim itu didatang untuk melayat. Jadi tidak harus beragama sama juga untuk melayat, tetapi berbeda tapi saling menghargai. Itu yang paling penting. Ya betul. Saya sendiri juga punya cerita nih. Jadi kalau di Kupang sendiri ini kan ada banyak agama. Nah saya ini kan tinggalnya di TDM. TDM itu teman-teman, TDM dekat mana tuh? Dekat TDM. Kan TDM 1, itu TDM 2, kelurahan TDM Kecamatan Oebobo, dekat ada TDM 1, TDM 2, TDM 3. TDM itu dekat Hyper Store. Oke, jadi sudah. Jadi di sana itu Sepur rumah itu kalau bagian kirinya itu tuh masjid. Dekat masjid, bilang Iya. gitu. Oh iya, masjid TDM cuma satu sudah dekat masjid. Abis itu di bagian depannya itu dekat gereja Kristen Protestan. Iya. Lalu nanti di bagian belakang itu gereja Kristen Katolik. Kalau dari jalan besar tuh bisa langsung lihat bagian atas dari ketiga gereja. Tapi Kak, jadi ketong itu kalau tiap pagi subuh nanti Allahu Akbar dari sana jam 3 jam 4 subuh. Nanti dari depan beta tuh sudah dengar suara ini agama Kristen seputar lagu rohani. Abis itu nanti dari belakang suara bunyi lonceng. Jadi ketong di sana toleransi masih bisa. Tiap hari nih dari 3 gereja nih kasih bangun ketong semua ini 3 tempat ibadat. Kita lebih bersyukur walaupun beta nih saking toleransinya. Itu suara bunyi lonceng, bunyi lagu gereja. Bunyi Allahu Akbar. Biasa. Itu kayak sebuah penghiburan yang merasa ya Allah damai sekali bagi saya. Itu kan bangga. Iya, Bagi kembali. tapi itu lagu enak jadi beta tidak. Iya. Jadi itu sudah ada punya cerita satu pembahasan sudah. Iya, saya ikut Oh iya, walaupun ketemu ketawa-ketawa dari tadi, tapi di sini suruh cerita lucu atau cerita berkesan soal hubungan kita, pertemanan kita dengan teman-teman yang berbeda. Berbeda Apapun, berbeda agama. agama. Ya, kalau Kakak Dewa duluan atau Kak Yuni? Beta sih. Oke. Kak, yang pas beta SMA kelas 2 tuh, beta kan ada berteman dan teman dekat juga muslim. Teman dekat satu? Iya, teman dekat, bukan sedekat-dekatnya. Oke. Dan itu juga pas bulan Maret, agama Katolik kan prapaskah, menuju Paskah itu. Dan itu ada pantang dan puasa. Kalau pantang itu kan di hari Jumat, daging, dan puasa itu satu kali makan itu hari Rabu. Nah pas kami istirahat ini, beta lupa ini hari Jumat, harusnya puasa. Pantang daging. Be makan enak begini. Kawan yang muslim datang. Yuni, lu sudah puasa? Puasa? Ini hari apa? Ini hari Jumat toh? Betul kok? Oh, ini pantang. Nabi terlanjur makan nih. Pura-pura lupa sih. Bebe pura-pura soalnya ini hari ini. Tuhan tahu juga. Itu dia menuntut Tuhan juga toleransi. Kawan yang muslim bisa tahu. Iya kan ketemu kan nih dari SMA kelas 1 kan pasti dia sama-sama dari Itulah indahnya toleransi ternyata. jadi dia kasih ingat toh ini hari kan pantang.
beta lupa, tapi Tuhan tahu juga beta. Jadi dilanjutkan atau dilanjutkan mana? Beta lanjut su. Lanjut Rumahnya mana? kan Itu juga namanya. Lapar. Kerja makan nasi kosong sih. Iya sih. Itu harus makan nasi kosong. Tidak. Terus makan toleransi. bilang beta hati Tuhan jamara. Dia bilang Tuhan toleransi. Tuhan jamara besok makan besok dosa. Abis itu pas berapa bulan lagi kan nih teman yang muslim nih kan lupa untuk sholat Jumat. Sholat Jumat laki-laki ya, sholat Jumat laki-laki. Jadi dia asiknya di sekolah tuh kan dong siapkan satu ruangan untuk sholat. Jadi dia bilang, lu sok nih sholat, sedikit lah. Mari jangan atau dipukul lu nih. Oh, bejalan. Jadi terakhir dia sejalan di sholat. Semoga dia di sholat sampai di sholat lagi. Nanti saling ingatkan. Iya, Oke. Tergantung Bagus juga ternyata. Kalau kakak dewa ada yang biasa mengingatkan kakak dewa untuk sholat ke sana. ada banyak. Ada. Oh ya. Kalau saya waktu kuliah semester awal itu kan, kalau saya tuh dalam kelas itu sendiri. Kalau laki-laki itu sendiri agama Islam. Kita ada dua dalam kelas itu ada dua orang yang muslim. Saya sendiri dengan teman perempuan. Jadi kalau setiap hari Jumat itu kalau kan biasa kita mata kuliah itu sampai jam 2-3 baru pulang. Jadi kalau setiap hari Jumat jam 11 lewat gitu itu teman-teman kelas kan sudah tahu kalau saya tuh harus sholat Jumat. Jadi biasanya tuh mereka yang ingatkan dosen. Jadi kalau so sweet. jadi saya kan biasa malu-malu kalau mau mau kasih tahu dosen. Tapi jadi biasa mereka yang ingatkan. Jadi ini teman ada mau sholat Jumat ibu, jadi mungkin bisa diizinkan begitu. Jadi setiap kalau palingan sholat Jumat tuh kalau mulai jam 12 itu selesai jam 1, tapi biasanya sebut lama. Manfaatkan waktu. Dari masjid, usahakan dari masjid sampai kampus tuh jam 2 biar. Itu jurusan apa? Kuliah di mana? Teknik sipil di Politeknik. dosen sipil. Halo. Dia biasa sengaja curi-curi ya. Harusnya. Sama ijazah kan? Sudah. Oke, transkrip sudah Ju. Oke, ditahan. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Atau sudah lanjut? Sudah kok. Masih ada. Mau dilanjutkan atau? Lanjut lagi. Kalau masih ada ya cerita. Ada cerita baru. Apa tuh Kak? Jadi tahun 2023 kemarin itu saya itu tinggal di Kelapa Lima. Nah, di situ itu kan kawan kelas juga, dia agama Katolik, Kristen Katolik. Nah, dia itu waktu itu dia kan keluar dari kos, jadi sudah saya panggil dia untuk kita tinggal sama-sama di Kelapa Lima, di rumah kontrakan. Ya, jadi pas waktu itu kan pas bulan puasa, jadi setiap buka puasa tuh saya ajak dia ke masjid untuk buka puasa bersama. jadi dia bilang, tidak apa-apa kok, amat sah, nanti pas habis buka puasa lu pulang toh, kok lu mau ikut sama ini saya sholat. Jadi habis buka puasa ambil apa? Tajil isi kantong, dia mau pulang. Ini namanya judulnya Friends with Benefit. Jadi begitu. Mungkin itu tidak lucu ya? Sekarang jadi lucu. Mungkin itu Kak. Oke, kalau Beta cerita berkesan atau cerita lucu. Oke, jadi begini. Beta nih punya sahabat. Halo Ulfa. Jadi Beta spesial. Ulfa studi Jafar. Oh dia? Hah? Halo. Jomblo. Ini cuma kita di belakang. Beta tuh punya banyak sahabat. Beta punya banyak sahabat di belakang. Ada Kristen, ada Katolik juga, terus ada Muslim. Nah, kalau Kristen itu kan biasa di gereja kok. Nah, jadi kalau misalnya kita kerja dia ada jadwal ibadat, kita masih ingat.
Lalu beta punya, tapi yang paling berkesan adalah beta punya sahabat yang muslim. Bukan berarti teman-teman yang lain soalnya ini penting ya, sayang dong. Jadi begitu. Ulfa Yani. Nah, Ulfa Ocha Yani. Ya, jadi kawan yang nama Ulfa ini, yang muslim ini, kan karena saking dekatnya ketong berteman nih dari SMP. Nah, agama muslim ini kan punya kebiasaan kalau misalnya mau datang atau ketemu orang pasti assalamualaikum, ya kan? Waalaikumsalam. Terus abis itu kalau kaget atau apa tuh yang kayak astagfirullahaladzim, astagfirullah ya toh. Terus kalau misalnya ini kayak lagi marah-marah kan dia sering bilang istighfar, kayak gitu kan. Nah beta tuh terbawa dengan itu karena beta tuh pernah jalan dengan teman dan ketemu tuh menemani salah satu dia murid lah. Nah terus murid-murid itu kan melawan toh, jadi beta masih ingat sekali itu sepanjang hari tuh dia pekerjaan hanya bilang astagfirullah, istighfarna. Jadi beta tuh akhirnya kebiasaan karena sering-sering dengan dia. Jadi karena saking seringnya beta kalau misalnya ketemu dengan orang muslim, beta yang assalamualaikum duluan, kita dulu datang kan assalamualaikum duluan toh. Terus abis itu ini kalau misalnya ada masalah apa beta tuh yang kayak astagfirullah, istighfar gitu. Nah baru-baru dia masuk PPG, ada satu nona dia muslim sendiri di ketum kelas PPG Prajabatan. Dia ini pergi mendekati beta. Nama satu Ulfa juga. Jadi ini rekan dalam satu kelas ini dia pergi mendekati beta. Terus dia dengan suaminya kan kebetulan sudah nikah. Dia dengan ini dia bilang Kak Iva, kita doa pergi sholat sama-sama Kak. Iya, dia bisa bilang ini kakak beta bukan muslim. Oh maaf, tapi kakak muslim soalnya kakak selalu yang kayak istighfar, astagfirullah. Mungkin saking gitu. apa? Toleransi. Bukan. Pengucapannya Kak Iva itu sangat fasih dong. Soalnya tuh kayak menurut beta itu tuh kata-kata yang singkat tapi tuh maknanya maknanya. Jadi entah walaupun beta bukan muslim tapi beta menghargai bahwa kata-kata yang diucapkan itu adalah doa yang baik. Jadi ketika beta omong itu juga beta juga ada ikut tenang tuh kata dewa ke mana. Masya Allah. Tapi tetap beta pakai rosario cinta Tuhan Yesus. Iya, itu yang cerita toleransi. Terus kalau misalnya beta mau pergi gereja, nanti beta ada biasa kalau misalnya beta dan sahabat Katolik di gereja, terus ketemu mau jalan, nanti teman yang Kristen dan Muslim tuh, dong cepet ketemu dulu di gereja, jadi kan sama-sama gitu. Kalau dia Muslim juga ketemu teman dia di ibadah, kita tunggu dulu di parkiran sampai dia selesai sholat, baru ketemu jalan, gitu. Indahnya toleransi, kau bisa saling mencintai, menyayangi antara sahabat sekalipun berbeda. Iya betul. Nah, terus teman-teman di sini kan tadi teman-teman bilang temannya dari Uni dari Sumba kan? Kalau Dewa dari Alor. Kalau beta kan kebetulan lahir besar di Kupang. Tapi Kak beta juga lahir besar di Kupang. Oh, iya Kak. Oh, maaf nih. Iya. Nah, kalau ini Dewa duluan. Nah, beta nih mau bahas kultur shock ketika Dewa datang ke Kupang atau soniper ke Kupang di mana sah berpindah daerah, demikian juga dengan ketong. Siap Kak? Apa ya? Apa tuh Kak? Mungkin apa ya? Logat. Coba ngomong bahasa logat Alor dulu mah. Jadi Sani kan Sani kan pas masuk kuliah tuh kan pakai logat Alor. Jadi teman-teman tuh kadang tidak mengerti apa yang saya omong. Tapi sekarang baru mengerti. Oh, bukan teman-teman kelas, bukan Kak Iva. Begitu. Jadi harus bisa sesuaikan dengan teman-teman yang lain kan, bukan teman-teman dari Kupang saja, pasti dari daerah lain Sumba, Rote, Manggarai itu. Mungkin itu karena menyesuaikan bahasa. Selain dari segi bahasa? Mungkin nanti dulu. Oh nanti dulu. Ini sama dari Kak Dewa ya. Pas betul kuliah kan banyak dari daerah lain-lain tuh Kak. Ada Sumba, ada Timor, habis Atambua, Flores. Kebanyakan si Flores, Dengkeva. Nah kalau ketemu kita kumpul begitu tuh Kak, pasti dong pakai bahasa daerah. Jika ketemu di samping ya, ketemu dari besar di Kupang nih.
tahu bahasa daerah dan dong tuh jadi ketong kayak tersinggung gitu Kak. Karena apa? Kayak dong bilang, dia mau beta tuh mah. Padahal dong tuh omong yang lain. Jadi teman-teman yang bahasa dari daerah lain tuh coba ketong toleransi sama-sama, jangan pakai bahasa daerah, ketong berteman. Dengan bahasa Kupang, bahasa formal. Iya. Kalau saya bisa miskomunikasi. Iya sih, tersinggung yang lain. Betul. Ingat itu orang Manggarai itu. Manggarai tolong ya jangan konteks itu. Walaupun beta Manggarai tapi tetap tolong. Cuma mam itu. Bercanda sah. Itu lucu. Wih, jangan. Oke. Soal bahasa kita bahas paling banyak kok. Bahasa, oh iya betul, ada untuk bahasa paling banyak. Bisa logat Sumba bahasanya. Sumba, bisa tahu Pak. Tahu. Oke. Kalau saya, tapi kalau menurut saya itu logat Manggarai itu unik ngeri. Unik. Bagus. Manggarai Puloka tuh bagus. Ingat itu orang Manggarai itu suka logat lokal. Manggarai tolong ya jangan konteks. Kalau saya nih orang Kupang toh, beta nih baru-baru tuh libur di Adonara. Pas Natal tahun baru. Kenapa tidak pilih Manggarai? Iya. Kenapa tidak pilih? Karena posisinya waktu beta ada job di Adonara. Nah, jadi waktu beta Adonara itu kan libur Natal dan tahun baru. Di sana itu ternyata kalau Natal dan tahun baru tuh aduh di suasana tuh terlalu indah. Terlalu indah karena apa? Nanti Muslim, Katolik, Kristen semua agama yang ada di sana tuh pada saat malam Natal tuh keliling satu kompleks, misalnya ketong daerah Kolimasang, keliling satu Kolimasang nih untuk Islam. Jadi dong tuh kayak setiap RT itu tuh punya stand sendiri-sendiri. Jadi setiap masyarakat di itu RT dong akan buat lagu, makan bersama situ dan ketong akan keliling itu untuk selamat. Begitupun ternyata kalau Idul Fitri. Sama kalau tadi Idul Fitri toh, kalau ketong Natal tahun baru juga ketong keliling sama-sama. Jadi nanti pada saat keliling itu ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab. Dan itu kelihatan tuh indah ya kan? Iya, toleransi di sana. Sama juga itu hari itu tahun lalu tuh Pilaran Tuka ikut prosesi Semana Santa. Nah, tapi itu kan mereka pun 1 minggu penuh tuh untuk menuju Paskah tuh kan ada kegiatan-kegiatan. Jadi di sana tuh yang aktif tuh Muslim. Kebanyakan itu panitia Muslim semua Kak. Jadi kita lihat pas yang 3 hari sebelum Paskah tuh Kak, kan ada hari hening gitu. Jadi beta kedengar kan setiap kalau sore gitu kan ada apa Kak yang azan. Azan Buka yang sore buka mengaji di masjid. Iya, itu tuh tidak ada suara sama sekali karena kan masa hening. Jadi mereka tuh bertoleransi dengan segitunya sampai sore. Jadi beta jadi pas yang hari puncak tuh Kak, Prapaskah tuh, Paskah itu mereka buat ke pagar betis itu mereka pegang lilin. Itu tuh Muslim semua. Jadi keren sekali, berurusan damai sekali Kak. Jadi kepengen ikut sama. Coba Kak, ikut ini tahu. Semoga ya bisa. Mari kita sama-sama. Nanti kakak Dewa jadi panitia, ketemu dua jadi peserta yang ikut Samana Santai. Oke, mari bertemu di Samana Santa teman-teman. Baiklah, pertemuan kita di Samana Santa nanti menjadi penutup dari podcast kita hari ini. Ya, semoga pesan-pesan kita tentang toleransi, cerita-cerita kita ini bisa memperkuat hubungan antara kita semua dan teman-teman yang ada di luar sana juga bisa kembali merefleksikan ternyata selama ini ketong hidup di tengah-tengah toleransi yang tinggi dan adanya nilai-nilai yang intoleransi bisa kita ubah lagi ya. Ya, kita bisa belok ke arah toleransi bersama. Itu saja kira-kira selesai ya pembahasan kita. Oke, sekian podcast hari ini. Salam dari NTT untuk Indonesia Damai.